Good morning, viewers. How are you today? I hope you're watching this news in good health. Now you are watching Breaking News Today on Monday, November 17, 2025 with me, Kanayananda Putri, and welcome back to NKA News. Today we will talk about coffee shops versus university libraries. As we know, campus libraries have long been an unquestionable haven for students to study and focus. Nonetheless, today's younger generation likes to study at coffee shop as well. So, what are the hidden costs of creating the best possible learning environment, and which location actually helps students focus better? Alfa Reza, our field reporter, has been looking into this competition for the ideal study location. Well, thank you, Kanaya, at the studio. I'm Alfa Reza and I'm currently at the campus attempting to survey the students' location preferences to study. And now, I'm with one of the students here. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, boleh. Aku Dwi Nurtia dari Sastra Inggris, Angkatan 23. Oke, Kak Dwi. Kak Dwi, kakak punya nggak sih tempat favorit untuk belajar antara perpustakaan atau coffee shop? Tentu punya. Aku lebih suka di perpustakaan karena perpustakaan tuh lebih kayak enak aja suasananya, lebih nyaman, lebih bisa fokus aja. Apalagi kayak di perpustakaan tuh bisa no money aja, jadi kayak lebih hemat aja gitu. Jadi Kak Dwi lebih suka di perpustakaan karena atmosfernya dan gak menghabiskan uang juga ya. Nah, di antara dua tempat itu, perpustakaan dan coffee shop, kakak nemu gak sih perbedaannya di antara dua tempat tersebut saat tugas atau belajar? Tentu perbedaannya sangat beda banget ya. Apalagi kalau cafe tuh biasanya kan lebih rame, lebih berisik gitu. Apalagi ada musik-musik gitu kan. Emang tujuannya cafe buat discussion group yang kayak ya udah pada aktif semua, pada bersuara semua kan. Kalau perpus menurut aku lebih sunyi senyap, walaupun kadang emang banyak orang tapi lebih dikontrol aja, kayak suasananya, keheningannya biar tetap fokus gitu. Jadi perbedaannya lebih ke atmosfer juga sebenarnya. Jadi lebih ke atmosfer ya Kak perbedaannya. Nah, kalau misal nih Kak di kampus ini ada kafe baru buka dan itu punya kualitas yang baik dan suasana juga gak jauh dari perpustakaan, kakak mau nggak mengunjungi kafe tersebut? Kalau aku depend ya, tergantung kondisi kafenya juga sih. Apalagi kalau kafe kan mesti ada makanan atau apa. Kalau misal harganya tidak sangat mahasiswa sekali nih Kak, kayak ya udah mending cari yang lain aja. Apalagi kan aku anak PP ini, jadi kan lebih hemat aja, kayak kalau bisa mungkin nggak usah spend money gitu kalau belajar gitu kan. Jadi ya itu tergantung kondisinya nanti gimana sih sebenarnya. Jadi tergantung ya Kak, semuanya tergantung. Oke, segitu saja. Terima kasih ya Kak Dwi sudah menjawab. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber berikutnya. Halo Kak, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Halo Kak, aku Naila Faika dari Sastra Inggris Angkatan 24. Oke Naila, jadi saya punya beberapa pertanyaan. Mohon berkenan untuk berjawab. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Naila punya tempat favorit untuk belajar nih di antara perpustakaan atau coffee shop? Kalau aku lebih suka di public space dan juga perpustakaan. Di perpustakaan itu aku beragam sih Kak. Aku pernah sekali ke Rumel tapi sudah jarang. Aku lebih sering ke perpustakaan provinsi sama perpustakaan Warak Kayu Micro Library. Kalau di public space, kalau aku biasa lagi kayak males tuh kan turun ke bawah ya Kak, jauh. Biasanya aku ke gazebo ini. Kalau ke gazebo Sendera Tasik di FPS. Oh, jadi Naila udah berkunjung ke beberapa perpustakaan juga ya. Di antara dua tempat ini nih, antara perpustakaan sama coffee shop, Naila nemu gak sih perbedaannya dalam istilah atmosfer belajarnya atau yang lain? Iya sih Kak, yang pasti kalau di perpus itu atau di public space itu aku bisa kayak kesana niatnya emang fokus mau belajar atau baca buku gitu ya Kak. Sementara kalau di coffee shop itu kayak lebih ke tempat ketemu temen, ngobrol sama teman, dan itu lebih mudah ke distract karena kadang tuh ada orang yang emang tujuan ke cafe itu ya buat ketemu sama teman lama gitu. Dan kadang tuh juga ke distract malah kayak foto-foto cantik suasana di sana. Terus yang pasti kalau ke coffee shop harus bawa uang lebih. Jadi kayak nanti emang udah nanti bisa beda gitu loh, mumpung lagi ada uang lebih, bukannya belajar malah jajan dan ngobrol lama sama teman. Kalau di public space atau di perpus itu kayak orang-orangnya juga pada sibuk sendiri gitu loh Kak. Ada yang sibuk mungkin skripsian di laptop atau baca buku. Jadi kayak di sini juga orang-orang pada ngerjain, masa aku mau diem dan mau ketawa-ketawa scroll gitu kan Kak. Jadi menurutku juga lebih mendukung kalau lagi di perpus atau di public space. Terus yang pasti kalau di perpus itu kalau aku bosan, aku tuh udah ada
plan B-nya itu bisa baca buku sebentar gitu. Kalau di coffee shop aku kurang nemu itu sih Kak, makanya aku juga lebih senang ke perpus aja. Jadi Naila tuh menjadikan kafe tuh sebagai tempat nongkrong aja ya. Nah lanjut untuk pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan di kampus ini ada kafe baru atau kafe baru buka dan kualitasnya tuh bagus dan suasananya tuh gak jauh beda sama perpustakaan. Nah Naila mau nggak berkunjung ke kafe tersebut? Kalau misal bagus nggak bagus kan standar orang beda-beda ya Kak. Nah kalau aku sendiri aku suka kafe kalau misalnya lagi main sama teman yang ada bukunya Kak, atau enggak yang kayak tempatnya kayak bukan yang coffee shop yang monoton, yang warna abu-abu gitu, warna krem gitu. Jadi menurutku kalau misal kafenya itu memang menarik, unik dan nyediain buku, mungkin aku akan lebih seneng ke situ. Tapi apakah akan belajar atau enggak? Ya tergantung. Tapi aku tetap lebih ngerasa paling nyaman ya di tempat yang emang bukan tempat jalan-jalan, tempat nongkrong-nongkrong gitu loh Kak. Jadi aku lebih milih di perpus atau di public space. Cuman sesekali mungkin nggak apa-apa. Cuman ya itu aku harus sadar kalau misalnya ke kafe berarti kan harus ngeluarin uang lebih gitu loh Kak. Jadi sebagai mahasiswa aku lebih suka yang lebih bisa nge-press budget dan affordable, yaitu di perpus atau di public space kampus. Jadi Naila suka kalau ada kafe yang punya buku. Iya, jadi kayak lebih unik dan menawarkan experience baru gitu loh Kak, ketimbang yang monoton. Iya, jadi tapi prioritasnya tetap perpus ya. Iya, dan public space. Baik, segitu aja Naila. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Halo, nama aku Alicia, aku mahasiswa UNES. Oke Kak Alicia, aku izin tanya dong, kalau biasanya nugas atau belajar gitu, Kak Alicia sukanya di coffee shop atau di perpus? Kalau aku sih cafe shop. Kalau dari coffee shop sama library, Kak Alicia nemu nggak perbedaan dari dua tempat tersebut? Mungkin kalau perpus sama cafe shop sih sama-sama tenang ya. Tapi perbedaannya menurutku kalau di perpus kan nggak ada makan, nggak ada minum. Kalau di cafe shop kan kita gampang gitu buat makan atau minumnya. Jadi concernnya lebih ke makan atau minumnya ya. Kak Alicia kan suka belajarnya di coffee shop ya. Nah biasanya Kak Alicia ngabisin berapa sih untuk di coffee shop, untuk range-nya aja, dan kenapa biaya tersebut sepadan daripada di perpustakaan? Aku biasanya ngabisin sekitar 20 sampai 50 ribu. Kenapa sepadan? Karena aku selalu bisa nyelesain tugas karena pemikiran aku kalau kan udah jauh-jauh ke cafe shop terus ngeluarin uang segitu juga, jadi kalau nggak diselesain tugasnya jadi kayak sayang gitu loh, jadi harus selesai tugasnya. Oh jadi kayak biar selesai gitu ya Kak. Oke. Terima kasih ya Kak El untuk waktunya. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, kenalin nama aku Cynthia, aku dari Sastra Inggris dari UNES. Oke, Kak Cynthia izin tanya ya. Biasanya kalau Kak Cynthia nugas atau belajar gitu lebih suka di perpustakaan atau di coffee shop? Kalau aku sendiri lebih suka di coffee shop ya. Kenapa tuh Kak? Karena kalau di coffee shop itu tempatnya lebih nyaman, ada stop kontak, terus makanan minumannya juga mendukung, terus kita jadi lebih bersemangat aja gitu. Kalau antara perpustakaan sama coffee shop, Kak Cynthia nemu nggak perbedaannya antara dua tempat tersebut? Oh, ada. Kalau di perpustakaan itu kan sebenarnya tempatnya emang comfy ya, tapi kayak kurang membuat semangat gitu. Kalau di coffee shop itu kayak rasanya lebih bersemangat. Entah kenapa ya, kalau aku sendiri sih ada salah satu cafe namanya Identik. Aku kalau di situ pasti ngerjain pasti selalu selesai. Kalau nggak selesai pantang pulang. Jadi itu masalah atmosfernya ya Kak, kayak suasananya gitu. Kalau biasanya di coffee shop Kak Cynthia ngabisin berapa sih untuk range harganya aja, dan kenapa biaya tersebut tuh sepadan daripada di perpustakaan? Biasanya tergantung berapa lamanya di coffee shop ya. Kalau misal kayak cuma 1 jam 2 jam dan posisi nggak terlalu lapar sih mungkin sekitar 20-30 ribu aja karena buat minum doang. Tapi kalau misal agak lama dan kita butuh makanan atau cemilan bisa sampai 50 ribu. Itu sangat worth it karena kan kita di sana nugas, butuh suasana, tempat, comfy dan lain-lain. Itu sangat worth it sih. Jadi menurut Kak Cynthia tuh sepadan karena semua yang dibutuhin ada ya. Terima kasih Kak Cynthia atas waktunya. From the student's perspective, the cost incurred is
equivalent to the productivity and comfort they experience. On the other side, students who prefer working on assignments or studying in the library find the atmosphere better, comfortable, and it helps them concentrate, and it is cost effective. Now, let's look from the business side. How important are these students to the cafe's operations? Let's ask the barista directly. Selamat siang, Kak. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu. Kami sedang meliput perbedaan antara coffee shop dan perpustakaan sebagai tempat belajar mahasiswa. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Usama Fania. Saya kerja di Tomorrow Coffee. Kalau saya ada beberapa pertanyaan, mohon berkenan untuk menjawab ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada periode tertentu di mana coffee shop ini ramai mahasiswa, dan apakah mahasiswa tuh punya pengaruh dalam kenaikan omset harian atau mingguan? Kalau ramenya sih biasanya ini di saat mahasiswa pada aktif ya Kak. Kan kebetulan ini lagi KKN sama magang kan. Jadi omsetnya memang agak berkurang. Terus juga hujan juga berpengaruh kebetulan. Jadinya selain ada KKN sama magang, ditambah hujan, omset kita agak turun. Jadi kalau misal mahasiswanya lengkap di sini, lumayan Kak omsetnya. Oh, jadi kayak nggak tetap gitu ya Kak, tergantung juga gitu ya. Kakak pernah nggak sih dengar ada keluhan tentang kebisingan di coffee shop ini? Dan jika ada, pengaruhnya apa sih Kak untuk mahasiswa yang konsentrasi belajar gitu? Kalau di sini sih kebisingan kayaknya nggak ada sih Kak. Cuma mungkin fasilitas kayak colokan gitu sini kurang banyak gitu. Kalau bisingan aman sih kayaknya. Iya. Jadi aman, kecil kayak fasilitas gitu ya Kak. Di sini berkenan nggak sih Kak kalau ada mahasiswa yang berjam-jam, dan apakah tempat ini tuh ada minimal pembelian untuk mahasiswa yang mau di sini berjam-jam gitu? Oke, kalau di sini kan memang fasilitasi untuk tugas buat kampus itu loh Kak. Itu nggak ada minimal pembelian sih. Kadang cuma ada yang beli kopi susu, nanti mereka berjam-jam di sini. Kita ya oke-oke aja sih. Selama tempatnya masih cukup gitu. Berarti bersedia ya Kak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Kak. Cafes rely heavily on student patrons, but their revenue is not fixed or seasonal. Noise is manageable, though outlets can be limited, and customers may stay without a minimum purchase as long as space allows. These challenges position the library as a strong alternative. How should the library respond to the base services cafes provide to stay the top choice? Come with me to the B3 Library. Selamat siang Mas, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami sedang meliput pesaing antara perpustakaan dengan coffee shop sebagai tempat belajar mahasiswa. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh sebutkan nama, tanggung jawab Mas di perpustakaan ini, serta sudah berapa lama Mas bekerja di perpustakaan B3 ini? Nama saya Atri, saya sebagai pustakawan di sini. Untuk kurun waktu saya lama bekerja sudah hampir 3 tahun ini ya. Jadi saya start di 2023 dan ini udah hampir tahun ketiga saya. Ini Mas Atri ya. Ya Mas Atri, saya punya beberapa pertanyaan. Mohon untuk berkenan untuk menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada periode tertentu di mana perpustakaan ini menjadi sangat ramai sehingga mahasiswa nih harus berpindah ke tempat lain untuk belajar di luar kampus? Oke. Untuk periode aku nyebutnya season ya. Jadi setiap season itu pasti beda. Dalam artian di tahun 2023 itu aku merasa kalau perpustakaan itu akan ramai di hari Senin sampai Rabu. Sementara Kamis sama Jumatnya pasti akan sepi sekali. Dan di season tahun 2024 kebalikannya, Senin Selasa bisa sangat sepi sekali, Rabu Kamis akan sangat ramai, Jumat kembali sepi. Nah tapi kalau yang sekarang kebetulan kan kita sudah kedatangan angkatan tahun 2025 toh. Itu biasanya ramai di hari Selasa Rabu biasanya. Nah, Selasa Rabu ramai karena kebanyakan kelas mereka kan di siang hari jam 1 tuh. Nah, itu biasanya banyak yang berkunjung ke sini dulu sebelum mereka ke kelas.
Jadi itu nggak tetap gitu ya Mas, jadi bergantung season ya. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya Mas. Apakah ada anggaran yang digunakan untuk menunjang fasilitas untuk seperti menambahkan hal-hal yang membuat mahasiswa ini ingin berkunjung ke kafe gitu Mas, atau bagaimana Mas? Maksudnya untuk berkunjung ke perpustakaan ya? Iya. Ya. Untuk anggaran sendiri sebenarnya setiap fakultas atau instansi pendidikan pasti menyediakan anggaran untuk sebuah perpustakaan. Cuman untuk besarannya tentunya beda-beda. Itu biasanya dirapatkan di akhir periode kepengurusan biasanya, atau waktu rapat besar satu fakultas biasanya itu dirapatkan. Nah, kebetulan untuk di sini untuk penganggaran, aku biasanya pakainya uang denda. Jadi mostly semua fasilitas baru yang kalian lihat di sini, atau ya sebenarnya barunya nggak bisa dalam artian langsung banyak sekali kan, karena uang denda kan nyicil dikit-dikit. Itu dari uang denda, sama biasanya saya request sama Kaprodi, karena sebenarnya kan ini bukan perpustakaan fakultas, perpustakaan prodi kan. Jadi apa yang saya butuhkan, sekiranya mahasiswa butuhkan atau mendukung pekerjaan saya sebagai seorang pustakawan, saya biasanya request ke prodi. Tapi kalau sekiranya saya bisa meng-afford dengan uang denda, saya akan pakai uang denda. Jadi untuk sebagian besar memakai uang denda ya Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Kan ada anggapan nih Mas kalau perpustakaan ini tidak terlalu ramai atau terlalu sepi. Nah, apakah Mas punya rencana untuk menyiapkan area yang kolaboratif untuk bersaing dengan kafe, atau bagaimana Mas? Oke, kalau kita ngomongin, kita berarti ngadunya sama kafe ya. Dua tempat ini kan dua tempat yang sangat berbeda. Yang jelas kafe itu sebenarnya itu kan buat tempat orang jajan, sisanya kan plus-plus apa yang mereka tawarkan. Nah, sementara perpustakaan adalah tempat untuk orang belajar, baca buku, ngerjain tugas dan sebagainya. Nah, kalau aku sendiri, aku dari awal udah menerapkan tempat ini tuh, perpustakaan itu bukan sebagai perpustakaan yang membosankan ya. Jadi kayak kalau kalian masuk kalian pasti bisa lihat tiba-tiba ada orang rebahan aja, ada orang main game, ada orang tiba-tiba nugas, curhat dan lain sebagainya. Dan aku pun menyediakan air galon untuk kalian bisa minum di sini. Jadi kalau strategiku sendiri untuk bersaing dengan coffee shop lah katakanlah ya, itu aku bikin sebuah perpustakaan itu tidak seperti perpustakaan pada umumnya aja. Jadi hampir sama kayak coffee shop, tapi rules-nya masih sama. Kalau kamu mau masuk ke perpustakaan saya, tetap harus tenang, tetap harus patuhi aturan, jangan berisik, jangan kotor. Maksudnya kalau mau makan silahkan di dalam, kalau mau sekedar tidur nunggu kelas silahkan di dalam, kalau cuma sekedar baca atau sekedar curhat atau nunggu kelas pun silahkan. Yang penting aturan tetap sama kayak perpustakaan yang biasa ya, tetap tenang harus ya. Cuman sisanya kalian bebas mau ngapain aja, selama tidak kriminal ya. Jadi perpustakaan ini punya ciri khas sendiri ya, tapi dengan rules yang sama. Ya, baik. Sudah segitu saja Mas. Terima kasih ya sudah. The business of the library depends on the season and the situation on campus. In short, the library has its own characteristics with rules that always apply, so that the library is just as good as a cafe. From the standpoint of institutions, enterprises, and students, it seems that this comparison promotes creativity on both sides. In the end, the decision is based on your needs. Are you seeking quality comfort for a charge or a complete focus for free? And that wraps up our report. I'll see you in the studio. Alfareza, I appreciate your reports. One thing is evident from this finding is the hidden costs of academic concentration go beyond comfort or money. These are the expenses associated with designing a setting that best accommodates each person's learning preferences. In conclusion, the coffee shop is a dynamic learning environment that necessitates a conscious financial investment, whereas a library is a stronghold of organized and cost-effective study. This comparison will go on, but one thing is certain, students have more ways to make the most of their study times. So it's all your options to decide which will best assist you in realizing your full academic potential. I am Kanayananda Putri. Thank you very much, and I'll see you at the upcoming NKA News.